Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Puja Hidayat. Oke, sudah episode ke-9 ya. Terima kasih untuk yang masih setia mendengarkan podcast yang tidak ada apa-apanya ini. Mungkin Anda kesini tersesat, nyasar, atau dari mana ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan mendengarkan sampai habis. Oke, ya sebelum saya mulai, saya perlu sampaikan sedikit. Jadi saat podcast ini direkam, saya berada di Jakarta ya. Jakarta sedang mengalami PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Beberapa titik di Jakarta ini dilakukan penyekatan ya. Memang case-nya sudah mencapai rekor 50.000 case sehari. Itu tinggi banget ya. Kalau kita ngeliat sebagai angka mungkin apalah 50.000, tapi kita balik lagi, itu jiwa ya, itu jiwa yang sedang sakit gitu loh. Ya kita berharap semoga ya Allah angkat virus ini ya. Semoga Allah sudahilah ujian dari makhluk yang kecil ini. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya, yaitu tentang uh, Bukalapak. Wih, asik. Sekali-kali kita ngebahasnya agak serius sedikit ya. Jadi beberapa hari yang lalu ya, Bukalapak melakukan IPO ya, Initial Public Offering. Jadi sekarang namanya sudah PT Bukalapak Tbk, yoi, terbuka. Nah, itu artinya kita bisa memiliki saham di Bukalapak ya. Dan menurut saya ini sangat apa ya, sebuah milestone yang sangat baik ya. Karena setahu saya Bukalapak ini unicorn, sebuah perusahaan digital dengan status unicorn pertama di Indonesia yang akhirnya IPO ya. Yang kita gadang-gadang bakal IPO yaitu GoTo ya, Gojek dan Tokopedia malah belum ya, malah lebih dulu Bukalapak. Oke, ini merupakan sinyal yang bagus bagi sebuah perusahaan teknologi yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Oke, saya bukan pengamat saham, saya bukan ahli akuntansi, ya saya cuma analisa-analisa receh. Dan kali ini ada beberapa topik menarik yang sebenarnya mau saya bahas terkait Bukalapak itu ya. Jadi baik lagi ya, Bukalapak itu model bisnisnya adalah dia marketplace ya. Kita bisa uh, banyak bisnis modelnya itu banyak sisi, multi site, yaitu ada sisi penjual, sisi pembeli ya. Ada beberapa revenue stream. Oke, mungkin bahasan ini akan sangat panjang ya. Mungkin akan lebih dari 15 menit seperti biasanya, tapi ini menurut saya penting sekali. Jadi apakah IPO Bukalapak ini, seberapa berdampaknya Bukalapak ini loh terhadap IPO yang mereka lakukan. Oke, itu teman-teman bisa lihat filenya ya di websitenya Bukalapak. Itu bisa di download aja annual reportnya, offeringnya, penawarannya seperti apa ya. Dan saya memang sedikit apa ya, ada banyak sekali hal yang eh, saya pertanyakan belakangan ini ke Bukalapak ya. Jadi kayak misalkan tahun 2020 itu saya bertanya-tanya gitu, 2019 2020 tuh Bukalapak kemana? Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, ini Bukalapak kemana gitu, kok Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli itu ramai sekali promosi gitu. Mereka mereka bahkan bekerja sama dengan influencer gitu loh. Tapi jika kita bertanya lagi, itu Bukalapak ini kemana? Kok suaranya nggak ada gitu. Dan itu semua terjawab di laporan penawaran ya, dari, atau mungkin saya bisa bilang ini annual report dari Bukalapak. Ini cukup apa istilahnya, beberapa catatan dari saya. Ya, yang pertama yaitu tentang ya tentunya profit and loss-nya ya. Ini hal yang paling mencuri perhatian saya. Jadi pertama yaitu tentang profit and loss-nya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di bagian laporan laba ruginya ya, profit and loss report, itu menarik. Jadi kerugiannya itu menurun. Nah, jadi bagus. Jadi yang tadinya ruginya 2M, kemudian sekarang di 2020 bisa sampai 1,8 M ya. Walaupun di 2019 ada peningkatan ya. Jadi di rugi usaha tahun 2019 2018 itu 2,2 M, 2,2 triliun nih kalau nggak salah. 2019 2,8, dan di 2020 itu bisa terreduce hampir 50%, bahkan lebih dari 50%, dari 2,8 triliun menjadi 1,8. Ini dahsyat banget saya bilang. Bagaimana mereduce hampir 500 miliar, ini luar biasa. Dan
apa yang dilakukan gitu. Dan ternyata mungkin ini jawaban dari pertanyaan kita terkait dalam tanda kutip ya PHK besar-besaran ya yang dilakukan oleh perusahaan pada akhir tahun 2019 kurang lebih. Ya pada waktu itu banyak berita yang viral bahwa Bukalapak banyak memberhentikan karyawannya. Bahkan ada beberapa info lain yaitu kantornya mau ditutup yang di Surabaya dan di Medan. Menurut saya itu kan sebenarnya itu tanda tanya besar ya. Kalau saya lihat beritanya itu pertanyaannya kenapa kok Bukalapak melakukan hal ini? Mereka jawabnya ingin merubah apa istilahnya itu ada strategi bisnis baru gitu loh. Dan ya ternyata efisiensi ya. Menurut saya ya sayang enggak sih tapi ya udahlah mungkin itu keputusan mereka. Oke, nah kita lihat lagi berdasarkan eh, revenue ya. Saya lihat ini dari EBITDA ya, earning before interest tax dan bla bla bla. Oke, 2018, 2019, 2020 secara EBITDA ini memang meningkat ya. Dari 2018 cuma 290 miliar, di 2019 sampai 1 triliun ya, dan 2020 sampai 1,3 triliun. Itu dahsyat menurut saya. Ya pertumbuhannya signifikan dari 2018 ke 2019, tapi dari 2019 ke 2020 kok cuma mungkin sekitar 30-an persen, 25 sampai 30%. Ini ada apa? Apakah terkait efisiensi? Dan ini sepertinya menjawab pertanyaan juga bahwa ya at least buat saya lah, kemana sih emailnya Bukalapak? Ya mungkin teman-teman yang berlangganan newsletter Bukalapak pasti bertanya-tanya deh, eh, dia tuh tidak kurang konsisten ya di 2019 2020 tuh dia tidak konsisten. Jadi kadang sebulan cuma sekali gitu loh mengirimkan email penawaran, dan makin kesini email penawarannya fokus cuma satu atau dua penawaran saja, tidak seperti Tokopedia yang mungkin ada banyak sekali apa namanya section ya, tapi kalau dia hanya satu penawaran aja, dan bahkan nggak setiap hari gitu loh, baru belakangan ini aja baru mulai pulih lagi. Selebihnya sebelumnya bolong-bolong ya, saya juga nggak tahu kenapa apa alasannya, tapi saya rasa itu terkait ke efisiensi ya. Saya rasa ke sana arahnya, karena mungkin pengelolaan data itu juga butuh resource yang besar ya. Kalau kita mungkin ngelola 1000 2000 data cukup pakai CRM yang mungkin berapa ratus dolar, tapi kalau selevelnya sudah seperti Bukalapak yang sudah unicorn, itu datanya mungkin sudah jutaan, sudah miliaran, mungkin butuh sumber daya yang besar juga, dan itu tentunya costly ya. Dan ya saya rasa ada efisiensi ke arah sana juga. Oke. Kemudian nah ini dari EBITDA-nya ya. Ini saya sambil buka catatan saya. Kita lihat bahwa tren earningnya, pendapatan itu menurun, namun marginnya bertumbuh. Wah, menarik nggak tuh? Jadi tren earningnya menurun, ya, namun marginnya bertumbuh. Sorry, berarti yang tadi bukan net. Oh, ini net revenue. Maaf. Keuntungan pendapatan tapi yang net ya. Kalau yang ini yang EBITDA, yang before tax segala macam. Jadi kalau lihat dari EBITDA-nya ini 2018 di 2 triliun, 2,2 di 2019 2,6 triliun, di 2020 justru turun 1,6 triliun. Tapi marginnya meningkat. Nah, marginnya ke tahun 2018 200 miliar, 2019 800 miliar, dan di 2020 ini sudah 1,2 triliun. Jadi kalau diibaratkan grafiknya, earning before interest dan taxnya itu menurun trennya, tapi marginnya melebar. Ya, mungkin teman-teman sudah lama berbisnis atau bisnisnya sudah agak besar, paham arah pergerakan ini mau kemana gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin perusahaan ini memang berfokus kepada memperlebar margin. Jadi growth-nya bisa kita hold dulu, kita perlebar margin dengan cara apa? Dengan cara efisiensi, ya. Dan ya jadi memperlebar margin dengan cara jadi gini. Ada catatan dari saya, jadi karena fokusnya memperlebar margin ya, tapi alih-alih memperlebar margin dengan meningkatkan penjualan ya, tapi justru malah mengurangi biaya operasional ya, beban pokok ya, itu agak disayangkan sih menurut saya. Oke. Nah, ini ada beban pokok pendapatan ya.
terlihat jelas sekali di 2019 ke 2018 ke 2020 itu turun sekali ya, sangat-sangat signifikan kalau menurut saya, sehingga tentunya marginnya akan lebar ya kalau eh, earningnya stabil, kemudian costnya kita reduce ya, tentunya marginnya akan lebih lebar ya. Oke, kemudian poin pertama profit and loss, profit kedua yaitu tentang trennya ya, kita lihat merujuk pada EBITDA-nya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang uh, persaingan usaha. Ini poin menarik ya bagi teman-teman yang bergerak di bidang toko online. Jadi menurut Bukalapak ada beberapa poin ya yang mereka harus fokus, itu yang mereka ukur ini sebagai parameter persaingan. Itu pertama kualitas pengalaman pengguna. Jadi user experience-nya, user interface-nya, dan mungkin experience mereka berinteraksi dengan Bukalapak. Sebagaimana mereka, seberapa lama atau bagaimana experience mereka menggunakan platform. Kalau misalkan wah ini produknya bagaimana, layanan customer service seperti apa, kemudian ada beberapa uang yang tidak bisa cair, itu termasuk bagian dari pengalaman ya. Kemudian ada kemampuan perseroan untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan basis pelanggan. Itu juga termasuk tantangan ya, kemampuan perseroan untuk menarik dan mempertahankan penjual ya. Tadi saya bilang karena ini multi site, jadi ada sisi pelanggan, ada sisi penjual. Kemudian harga produk yang dijual di platform perseroan, kualitas dan pilihan produk, ketersediaan dan keandalan layanan, logistik, dan efisiensi pengiriman. Ini jadi tanda tanya juga ya, kenapa Bukalapak memasukkan logistik dan efisiensi pengiriman sebagai parameter persaingan. Padahal menurut saya itu variabel yang mungkin mereka tidak bisa kontrol ya, karena dia menggunakan provider eksternal ya, kayak ekspedisi ya seperti JNE, JNT, dan seterusnya gitu loh. Tapi mereka beranggapan bahwa logistik dan efisiensi pengiriman ini menurut saya mungkin bisa disebut sebagai bottleneck ya. Jadi kalau kebanyakan order tapi pengirimannya tersendat juga agak susah juga gitu loh, terhambat juga ya. Dan yang terakhir yaitu pengenalan dan reputasi brand. Oke, nah dari sini, dari laporan juga kita bisa tahu bahwa marketplace Bukalapak itu punya 3 revenue stream ya, yaitu ada marketplace itu sendiri, kemudian ada mitra, dan ada buka pengadaan. Saya mungkin kurang akrab dengan mitra dan buka pengadaan karena saya mungkin jarang obrak-abrik fitur-fitur Bukalapak ya, saya paling cuma jualan aja. Oke, tapi kalau dilihat memang marketplace yang berkontribusi cukup tinggi di 2020 ini sampai 1 triliun sendiri dari marketplace. Ya. Kalau mitra offline to online agak costly, tapi kayaknya profitnya nggak sebesar itu. Tapi cukup besar juga untuk pendapatan netonya ya. Buka pengadaan ya, paling rendah buka pengadaan. Beban pokoknya 121 miliar. Sedangkan pendapatan neto 128 miliar ya, minus-minus sih, oke lah. Nah, ini juga buat topik yang menarik yaitu periklanan ya. Jadi ternyata kalau kita bertanya-tanya selama ini, Bukalapak ini kemana? Kok nggak pernah lihat iklannya gitu kan? Kenceng di awal doang, sekarang udah kemana iklannya? Saat Shopee dan Tokopedia bersaing mengakuisisi pengguna dengan menggunakan siapa tuh, artis-artis Korea ya, BTS, Blackpink, itu luar biasa. Bukalapak ini kemana gitu loh. Beli-beli aja udah mengakuisisi siapa tuh, bukan mengakuisisi, bekerja sama dengan influencer juga ya, Lazada juga gitu loh. Lah ini Bukalapak ini kemana gitu ya, sangat-sangat menimbulkan tanda tanya yang besar. Dan ternyata uang budget iklan mereka juga tidak bisa dibilang kecil juga ya. Itu menurut saya, tapi nggak tahu kalau kita compare dengan kompetitornya, mungkin saya rasa ini cukup tidak proporsional ya. Oke, kita lihat dari sisi periklanan online ya, ini hampir jadi gini ya, ada voucher, mitra, subsidi fitur, saluran pembayaran, iklan online, iklan offline, dan lain-lain. Ini kalau saya lihat trennya hampir semuanya menurun. 2019 ke 2020 ya, dari 700 miliar ke 400 miliar, dan 500 ke 470 kecuali subsidi fitur. Saya rasa ini terkait dengan sistem pembaruan komisi seller ya, yaitu dengan sistem super seller. Jadi fiturnya dibuka tapi mekanismenya dirubah. Kemudian ada iklan online juga drastis sekali, hampir setengahnya.
iklan offline juga sama ya, ini bahkan lebih dari setengah terreduce ya. Jadi maksud saya Bukalapak ini benar-benar sedang berfokus untuk meningkatkan, untuk mencapai, bukan meningkatkan, untuk mencapai profitabilitas ya. Oke, ini catatan yang sangat menarik ya. Nah, ini saya ada kutipannya, saya kutip dari annual reportnya. Jadi kenapa, nah nih, beban penjualan dan pemasaran mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Ya, hal ini disebabkan karena perseroan memulai strategi efisiensi, masuk akal ya. Tapi yang tidak masuk akal kalimat setelahnya ini ya. Jadi hal terutama disebabkan oleh perseroan melakukan strategi efisiensi selama pandemi Covid. Berfokus pada kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang paling efisien, sekaligus mengurangi subsidi promosi serta inisiatif dan channel pemasaran baik offline maupun online. Ini apa menurut saya? Jadi saat menurut saya ini peluang bagi setiap pebisnis online ya, peluang bagi setiap marketplace ya, bahkan sebuah tempat yang menjual bahan-bahan grosir gitu loh, barang-barang yang ini online based bisnis loh. Kok saat pandemi malah melakukan efisiensi? Ini tanda tanya besar buat saya. Saat semua orang go online, saat semua orang sudah bisa buka email, bisa bertransaksi dengan mudah, lah kok dia malah melakukan efisiensi dengan melakukan kegiatan pemasaran yang paling efisien? Ini apa? Pemasaran yang paling efisien ini apa? Gitu loh. Ya paling hal-hal yang sifatnya personalisasi ya, seperti mungkin email, mungkin push notification ya, mungkin dan lain-lain gitu loh. Mungkin hal-hal yang sifatnya seperti akuisisi pelanggan itu mungkin saya rasa tidak semasif dulu. Ya karena lagi ya fokusnya cari profit. Aduh, ini ada catatan di akhir, nanti kita bahas ya. Oke, nah ini di tahun 2018 ke 2019 kenapa terjadi peningkatan biaya pemasaran? Karena ditujukan untuk mendorong pertumbuhan brand awareness, keterlibatan pengguna platform perseroan termasuk peluncuran kategori super seller yang tadi saya sampaikan. Jadi seperti kayak Tokopedia juga sudah menerapkan pola yang sama ya. Jadi sudah tidak ada lagi, lupa istilahnya apa ya, star seller ya, bukan. Jadi sifatnya sudah transaksinya itu sudah bukan sistem subscribing, bukan sistemnya subscribe, tapi lebih ke komisi. Jadi kalau dulu, jadi saya di Tokopedia ya, saya mungkin lebih akrab dengan Tokopedia. Tokopedia memberikan kita layanan tertentu dengan biaya subscriber. Setiap bulan kita harus bayar berapa ratus ribu. Mungkin Tokopedia merasa kecolongan. Ya mungkin omsetnya, ini ada perusahaan, ada toko yang omsetnya sampai ratusan juta bahkan miliaran, sedangkan mereka cuma bayar cukup 300 ribu gitu loh. Jadi akhirnya mereka membuat kebijakan baru terkait pemotongan 1% dari setiap transaksi. Ya, nah saya rasa Bukalapak juga seperti itu. Saya ingat saya 3% potongannya. Ya, jadi wajar kalau misalkan mereka mau melakukan sosialisasi perubahan ini. Ya, jadi wajar kalau biaya marketingnya naik pada saat 2018 ke 2019. Namun 2019 ke 2020 terjadi penurunan karena pandemi COVID-19 ini gak masuk akal menurut saya. Oke, jadinya apa? Nah, ini udah masuk ke bagian-bagian akhir ya. Jadi ada seperti ini insting saya sih. Ini lebih ke jauh ke lubuk hati saya yang paling dalam ya. Ada sedikit, mungkin saya bisa katakan dalam tanda kutip, lack of innovation gitu loh. Jadi dulu saya melihat beberapa videonya dari Mas Ahmad Zaki ya di YouTube ya, bahwa ini awal-awal Bukalapak. Jadi mereka ambisius sekali gitu loh. Mereka buka sebuah tempat untuk AI gitu. Mereka punya pengembangan terkait artificial intelligence. Mereka punya banyak sekali hal-hal yang sifatnya research gitu loh, di bidang research. Mas Zaki kayaknya benar-benar fokusnya di research deh. Dan sejak berorientasi ke profit, otomatis hal-hal seperti itu ya sudah harus dihapus mungkin. Harus dikurangi aktivitasnya. Kenapa? Karena itu kan sifatnya pengembangan ya, slow. Apakah akan memberikan return terhadap keuntungan? Ya mungkin iya, tapi kita nggak bisa memastikan kapan gitu. Dan betul aja. Jadi ini saya buka beritanya di indopolitika.com/bukalapak, strip jadi, strip tutup, strip lapak. Jadi Bukalapak malah jadi tutup lapak.
ya. Jadi ada kutipannya menarik. Jadi gini, ini saya bacain ya. Dengan pertumbuhan ini, kata Intan, Bukalapak mengetahui pasti yang dibutuhkan masyarakat. Makanya untuk hal yang tidak diperlukan masyarakat, kedepannya tidak lagi menjadi fokus Bukalapak. Misalnya Internet of Things. Makanya karyawan di bagian ini yang akan dipangkas. Ya, makanya karyawan di bagian ini akan dipangkas. Ini bahaya menurut saya. Perusahaan sudah berfokus kepada profit sehingga divisi pengembangan ya untuk hal-hal yang sifatnya IoT ini dipangkas. Ini apa ya? Aduh, sebuah hal yang sangat disayangkan gitu loh menurut saya ya. Nih ya, lanjut ya. Jadi Internet of Things itu kan kayak Mi PHK ini karena Bukalapak kalah saing. Keras sekali bisnis startup ini. Durasi beberapa tahun aja yang besar-besar langsung goyang. Jadi memang mungkin di sektor Internet of Things ini memang persaingannya agak berat gitu ya. Dan mungkin agak lama, nafasnya lebih panjang dibanding marketplace yang sifatnya mungkin ada jual barang terjual kita dapat komisi gitu lebih cepat gitu. Dibanding mungkin Internet of Things yang butuh waktu pengembangan yang cukup lama gitu ya. Nah ini kan kayak bikin kulkas pintar, meja pintar. Ini sempat ada percobaan bikin hardware tapi nggak dilanjut. Sayang banget. Jadi wajar. Jadi mungkin saya tidak salah-salah banget kalau saya bilang akan ada lack of innovation karena perusahaan berfokus ke profit ya. Memang nggak salah. Perusahaan berfokus ke profit nggak salah gitu. Tapi kita fokus lagi. Oke. Nah terus kita bandingkan dengan Amazon. Ya saat pertama kali Amazon melakukan IPO tahun 1997. Ya, Amazon pertama kali mengumumkan sahamnya dibuka untuk umum itu tahun 1997 dengan kondisi yang sama seperti Bukalapak, sama-sama rugi. Ya, tapi kerugian Amazon itu bertumbuh. Maksudnya jumlah penjualannya itu meningkat. Ya, secara revenue dia meningkat walaupun masih rugi. Gitu. Jadi dia bukan menjual keuntungan, yang dia jual growth. Ya. Jadi itu menarik menurut saya. Dan memang Bezos bilang, Jeff Bezos ya, dulu masih CEO-nya Amazon, dia bilang bahwa memang selama beberapa tahun ke depan Amazon tidak berfokus ke profit, melainkan ke growth, ke pertumbuhan. Ya, ini hanya bisa dipahami oleh investor-investor kelas berat ya, kelas tinggi yang duitnya udah betul-betul duit dingin yang betul-betul dingin yang diinvestasikan ke Amazon karena returnnya lama sekali gitu, lebih dari 5 tahun. Ini orang mana yang bisa tahan sampai 5 tahun duitnya ditaruh baru bisa balik lagi ya. Ya harus benar-benar orang yang uangnya banyak dan betul-betul uangnya itu super dingin. Oke, catatan kedua yang dibandingkan dengan Amazon. Amazon biarpun dia membuka produk, biarpun dia membuka peluang bagi kita untuk memiliki sahamnya, tapi dia tetap berfokus kepada inovasi. Saya kutip ya. Accordingly, the company intends to continue to invest heavily in marketing and promotion, product development and technology, and operating infrastructure development. Menarik ya. Jadi, biarpun mereka membuka untuk IPO, tapi mereka tidak menawarkan, tidak menjanjikan dalam tanda kutip profit. Ayo investasi saya pasti profit, pasti untung. Enggak juga. Justru Amazon bilang duitnya bahkan saya pakai untuk marketing dan promosi gitu, product development dan teknologi. Luar biasa ya. Jeff Bezos kayaknya jual mahal banget saat itu. Dia berani bicara seperti itu dan memang betul. Dan Amazon memang lama sekali ya akhirnya bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapat titik profit ya, break even point. Dan ya catatan ketiga yaitu Amazon menghadapi persaingan dengan inovasi yang tentunya mengurangi margin, bukan dengan efisiensi. Dahsyat ya. Jadi kalau tadi Bukalapak bilang menghadapi persaingan dengan cara apa? Dengan cara ya seperti tadi kayak karena COVID gitu. Karena COVID terus melakukan efisiensi. Menurut saya itu bukan sebuah alasan gitu loh. Sedangkan Amazon justru rela gitu loh mengurangi margin untuk bersaing dengan sebuah inovasi di saat di saat Bukalapak saat ini melakukan berfokus ke profit sehingga inovasinya agak sedikit berkurang ya.
Dan betul ya, Amazon beberapa kali mengutip kutipannya, yaitu increased competition may result in reduced operating margins. Ini sebuah kutipannya sangat berani ya menurut saya. Ini kok mau ngejual saham tapi kok sudut pandangnya begini nih, nggak tahu apa tujuannya Jeff Bezos. Dan betul ya, gross profitnya terreduce beberapa kali di tahun 1997, agak terreduce ya dari yang sebelumnya 22% menjadi 19,5%. Oke, dari memang produk developmentnya juga tinggi sekali ya. Di 1996, marketing and sales juga ada terjadi penurunan margin. Product development di tahun 96 ke 97 juga terjadi penurunan margin. Ini luar biasa menurut saya. Oke, bahkan Amazon itu sempat dibilang yayasan, itu seperti foundation karena sama sekali tidak menghasilkan profit untuk dalam jangka waktu yang lama. Dan akhirnya sejak tahun 97, sejak dia pertama kali IPO, Amazon akhirnya tahun 2001 di Q4 melaporkan profitnya yang pertama. Wah, panjang banget ya. Dari 97 ke 2001 baru profit. 2002 baru full setiap tahun profit ya. Kalau di 2001 ini di Q4 baru profit 5%. Ya, dahsyat banget. Nah, kemudian ini summarize ya. Mungkin ini udah, coba cek dulu udah berapa lama nih. Wah, udah setengah jam. Jadi langsung aja ke summary-nya. Summary-nya pertama, Bukalapak sepertinya sudah tidak lagi memiliki semangat disrupsi. Ya, sebagaimana foundernya dulu Bukalapak itu, Mas Zaki, itu sangat dahsyat, sangat apa ya, sangat pola pikirnya tuh disruptif sekali gitu loh. Ya, bahkan dengan banyak sekali hal-hal yang dia lakukan gitu kan, termasuk semua fitur-fitur Bukalapak yang buka itu ya. Dan ya, pengurangan biaya operasional dengan alasan efisiensi ini sudah merupakan sebuah ciri perusahaan yang udah cari untung aja gitu loh. Udah bukan lagi semangat startup yang disruptif gitu loh. Entah karena apa ya, apakah karena investor mereka yang sudah menagih return of investment-nya, atau kenapa? Summary yang kedua yaitu ya seperti tadi saya sampaikan, hal tersebut bertentangan banget ya, dengan semangat Mas Zaki ya, yang sangat disruptif sekali. Dan mungkin ini alasan kenapa Mas Zaki memutuskan untuk pergi atau diganti. Saya juga nggak tahu ya. Karena sudah mungkin karena sudah tidak sesuai dengan keinginan investor yang profit oriented gitu. Ini analisis kecil-kecilan saya ya. Kemudian summary yang ketiga yaitu peningkatan margin dan penurunan revenue. Ya dari EBITDA kita lihatnya, ini menunjukkan bahwa perusahaan berpikir untuk settle. Jadi pokoknya kita harus mengejar profit. Ya itu wajar gitu loh, tapi itu bukan semangatnya Amazon. Itu bukan semangatnya Facebook ya. Itu bukan semangatnya The Four kalau kata Scott Galloway, yang mana profit ditukar dengan growth. Jadi seperti kayak WeWork itu kan belum ada profitnya gitu, tapi growth. Seperti Tesla juga baru belakangan ini aja profit kan. Selebihnya biaya operasional tinggi sekali, marginnya tipis sekali gitu loh, dibandingkan dengan General Motor, dibandingkan dengan ya Astra, Toyota segala macam. Tesla termasuk yang marginnya cukup tipis ya, tapi growth. Jadi semua orang ingin berinvestasi di Tesla. Kenapa? Karena ujung-ujungnya growth dulu, bukan profit. Makanya Scott Galloway bisa bilang profit ini sudah ditukar ya, replace dengan growth. Nah, semangat ini sudah tidak ada di Bukalapak menurut saya. Ya, sayang banget. Dan ya memang sulit ya membuat revenue itu meningkat juga margin berkurang. Margin bertambah juga. Jadi kedua hal ini cukup bertentangan ya. Jadi biasanya sih kalau emang kita mau growth, margin kita tipis. Tapi kalau bisa kan kenapa enggak gitu loh, margin meningkat, revenue juga meningkat. Wah, itu tantangan besar. Oke. Dan ya, I missed Bukalapak ya.
Dan bagi Anda yang ingin berinvestasi di Bukalapak ya dengan tujuan mendapatkan profit, cocok menurut saya karena prediksi saya mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun ke depan Bukalapak sudah menghasilkan profit. Bahkan saya rasa kurang dari itu. Ya karena kelihatan sudah mulai trennya dia fokus memperlebar margin. Ya mereka berfokus ke profit. Jadi saya rasa mungkin less than 5 tahun itu sudah balik profitnya harusnya ya. Tapi kalau memang Anda, sayangnya saya belum punya duit yang banyak sih kali ya. Mungkin saya kalau punya duit yang banyak saya beli semua. Saya bilang ke CEO-nya, udah jangan mikirin profit. Yang penting kamu growth dulu. Wis, keren. Angel investors. Wah, mantap. Oke, kemudian saya tinggalkan podcast ini dengan sebuah pertanyaan. Ya. Pertama, apa tujuan investor awal Tokopedia mengizinkan Bukalapak untuk IPO? Ya. Melihat track recordnya yang sepertinya maunya untung. Ada kecenderungan untuk exit. Wah, kacau. Exit investors. Tapi akhirnya dibantah oleh Pak Pandu Syahrir. Beliau komisaris di BI. Beliau juga memegang saham di Bukalapak. Dia bilang menegaskan bahwa IPO Bukalapak ini bukan strategi exit investor. Berarti kecurigaan itu ada, gitu ya. Dan saya khawatirnya mungkin apakah karena GoTo juga mau IPO sehingga udahlah duit yang di Bukalapak nih saya tarik aja, saya pindahin ke perusahaan lain. Mungkin kita nggak tahu ya. Dan ya sebagai penutup, saya menyayangkan sekali ya sebuah perusahaan yang sangat inovatif, sebuah perusahaan yang menurut saya pada awalnya sangat disruptif gitu loh, sangat banyak sekali hal-hal yang inovatif yang Mas Zaki dan tim lakukan. Namun sekarang berfokus ke profit. Ya wajar, perusahaan mencari profit wajar, tapi semangat disrupsi itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada jiwanya lagi gitu. Ya itu sangat disayangkan dan itulah kenapa saya menjadikan judul podcast ini itu sebagai sampai jumpa Bukalapak ya, karena ini sudah bukan Bukalapak yang dulu ya. Bahkan ada plesetan di komunitas marketplace, sudah bukan lagi Bukalapak tapi lupa bapak. ya kita nggak tahu ya semoga aja semoga sukses Bukalapak untuk IPO-nya ya. Terkait banyaknya perdebatan mengenai apa namanya tuh price and sales ratio-nya juga terlalu tinggi ya. It's okay, itu pendapat setiap orang masing-masing, terserah ya. Tapi ya saya harapan sih bisa sukses, bisa settle, bisa profit, dan bisa kembali lagi membantu kami para UMKM untuk bisa berkompetisi ya di internet ya, di dunia per-commercean ini. Oke. Mungkin itu sebagai tanggung jawab saya sebagai pemilik podcast Conversation. Karena ini terkait dengan e-commerce, jadi ya itu merupakan bukti tanggung jawab saya terhadap ruang lingkup e-commerce. Oke. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini. Ini sudah lebih dari setengah jam ya. Terima kasih sudah berkenan mengikuti podcast ini. Silakan bagikan podcast ini kalau menurut Anda menarik. Ya, jangan lupa bisa komen ke saya, bisa kasih masukan ke saya melalui blog saya di willymai.name, willymmy.name. Di situ ada tombol langsung ke email, silakan email aja, silakan berikan masukan atau topik apa yang mau dibahas. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.